Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja peran Pangeran Diponegoro dalam perjuangan umat Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Kalian pasti penasaran. Sebelum kita bahas apa saja peran-perannya, berikut biodata seputar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III dengan seorang selirnya bernama Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro terlahir dengan nama Raden Mas Mustahar. Kemudian, ketika menginjak usia dewasa pada 21 September 1803, namanya berganti menjadi Raden Mas Antawirya. Dan terakhir berganti menjadi Diponegoro yang kita kenal sampai sekarang ini. Wah, ternyata Pangeran Diponegoro sering berganti namanya dari Raden Mas Mustahar, kemudian menjadi Raden Mas Antawirya, dan terakhir menjadi Diponegoro, atau yang biasa kita sebut sebagai Pangeran Diponegoro. Lanjut, ketika mulai beranjak dewasa, Pangeran Diponegoro ditawarkan menjadi raja oleh Sultan Hamengkubuwono III, yakni ayahnya sendiri. Namun, ia menolak permintaan tersebut karena tersadar lahir dari seorang selir. Pangeran Diponegoro lebih tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan, serta memutuskan untuk tinggal di Tegalrejo dibandingkan di keraton. Wah, ternyata Pangeran Diponegoro tidak ingin mengubah kebiasaan. Untuk mengangkat seorang raja, mesti dari putra sah seorang raja dan ratu. Pada tahun 1822, kepemimpinan berada di tangan Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun pada saat itu. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama residen Belanda. Namun, Pangeran Diponegoro menilai cara perwakilan yang dijalankan di keraton tersebut salah, di mana kala itu Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo atas usulan Patih Danurejo yang menjadi kaki tangan Belanda. Wah, pantas saja Pangeran Diponegoro menilai cara tersebut salah, karena Patih Danurejo tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Di mana saat itu Pangeran Diponegoro kemudian menentang secara terang-terangan ketidaksetujuan atas cara perwakilan yang dijalankan di keraton tersebut. Sehingga ini menjadi awal mula pertempuran di Jawa, atau yang kita kenal dengan nama Pertempuran Jawa. Pertempuran Jawa dimulai. Pangeran Diponegoro pergi membuat barisan perlawanan terhadap Belanda yang bermarkas di Gua Selarong. Ia mengikuti arahan sang paman, yakni Pangeran Mangkubumi. Pertempuran Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini membuat tokoh agama Surakarta ikut serta bergabung dengan pasukan Diponegoro, yakni Kiai Maja. Begitu banyak yang mendukung pertempuran ini membuat Pangeran Diponegoro semakin bersemangat atas tindakan yang dilakukannya. Ia semakin yakin bahwa tindakannya ini sudah benar. Di lain sisi, mendengar hal tersebut, Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro
dan pasukannya. Berbagai cara yang dilakukan oleh Belanda sampai melakukan taktik sayembara untuk siapapun yang berhasil menangkap dan membunuh Pangeran Diponegoro akan diberi hadiah sebesar 20.000 gulden. Rakyat yang berada di pihak Pangeran Diponegoro tidak goyah dengan tawaran tersebut. Tidak ada satupun yang mengungkap keberadaan Pangeran Diponegoro. Sampai pada akhirnya Belanda menggunakan cara licik untuk menangkap Pangeran Diponegoro, di mana pada 28 Maret 1830 Belanda mengundang Pangeran Diponegoro ke Magelang dengan alasan untuk berunding. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda pada 20 April 1830 bersama sang istri, Raden Ayu Retnaningsih. Bersama dengan Tumenggung Diposoni dan istrinya, serta para pengikutnya yang ikut dibuang ke Manado, pada saat itu berlayar menggunakan kapal Poluk. Pada akhirnya Belanda meraih kemenangannya dengan cara liciknya tersebut. Berbagai cara yang telah ia lakukan, mulai dari taktik sayembara hingga cara liciknya untuk mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Setelah berlayar selama beberapa jam, Pangeran Diponegoro dan rombongan ditahan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke benteng Rotterdam, Makassar selama 25 tahun di sana. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di tempat tersebut. Ini dia makam Pangeran Diponegoro bersama sang istri di Makassar.